Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Nuraini, NIM saya 0561103771. Saya dari Prodi Agribisnis. Di sini saya akan menyampaikan tugas 3 dari dasar-dasar penyuluhan 14. Soal nomor 1, jelaskan perbedaan antara proses adopsi dan proses difusi inovasi pertanian. Berikan contoh masing-masing. Perbedaan utama adalah adopsi terjadi pada tingkat individu petani, sedangkan difusi terjadi pada tingkat sistem sosial atau kelompok petani. 1. Adopsi inovasi adalah proses perubahan perilaku, pengetahuan, sikap, dan keterampilan pada diri seseorang setelah menerima inovasi. Ini adalah keputusan individu untuk menerapkan suatu ide atau praktik baru secara berkelanjutan. Contoh, seorang petani memutuskan untuk mulai menggunakan varietasi benih padi unggul yang baru diperkenalkan oleh penyuluh. 2. Difusi inovasi adalah proses penyebaran inovasi, ide, atau praktik baru yang dikomunikasikan sistem melalui saluran tertentu dari waktu ke waktu di antara para peserta dalam suatu sistem sosial. Ini adalah proses penyebaran adopsi dari satu petani ke petani lainnya. Contoh, penggunaan varietasi benih padi unggul tersebut menyebar dari petani yang pertama kali mencoba ke petani-petani tetangga atau dalam satu kelompok tani yang sama. Soal yang kedua, seseorang penyuluh diharapkan dapat membantu untuk mempercepat proses difusi inovasi. Terkait dengan hal ini, upaya-upaya apa yang dapat dilakukan penyuluh? A. Menyediakan informasi yang jelas dan relevan. Penyuluh harus memastikan informasi tentang inovasi mudah dipahami dan relevan dengan kebutuhan petani. B. Membangun kepercayaan dan kredibilitas. Kepercayaan petani terhadap penyuluh sangat penting agar mereka mau menerima dan menyebarkan inovasi. C. Memfasilitasi interaksi sosial, mendorong petani untuk berdiskusi dan berbagi pengalaman tentang inovasi satu sama lain. Komunikasi interpersonal dapat mempercepat difusi. D. Menyelenggarakan demonstrasi dan pelatih, memberikan kesempatan kepada petani untuk melihat dan mencoba inovasi secara langsung, dapat mengurangi ketidakpastian dan meningkatkan minat. E. Mengidentifikasi dan melibatkan petani perintis. Melibatkan petani yang cenderung cepat mengadopsi inovasi untuk menjadi contoh bagi petani lain. Soal yang ketiga, salah satu jenis pendekatan penyuluhan adalah penyuluh partisipatif. Mengapa disebut partisipatif? Sebutkan karakteristiknya dan berikan penjelasannya. Disebut partisipatif karena pendekatan ini menekankan pada keterlibatan aktif dan penuh dari petani atau masyarakat sasaran dalam seluruh proses penyuluhan. Karakteristik 1. Perencanaan bersama. Petani terlibat dalam identifikasi masalah, penentuan tujuan, dan perencanaan kegiatan. 2. Pengambilan keputusan bersama. Keputusan tentang inovasi atau solusi masalah dibuat secara kolektif. 3. Pemanfaatan mengetahui lokal. Pengetahuan dan pengalaman petani dihargai dan diintegrasikan dengan pengetahuan ilmiah. 4. Penyuluhan sebagai fasilitator. Peran penyuluh adalah mendampingi, memfasilitasi, dan memotivasi, bukan mendikte atau memerintah. 5. Proses belajar dua arah. Terjadi pertukaran informasi dan pembelajaran antara penyuluh dan petani. Soal nomor 4. Bandingkan karakteristik jenis pendekatan sistem latihan dan kunjungan LAKU dengan jenis pendekatan partisipatif ditinjau dari segi tujuan, sasaran, organisasi, metode, dan peran penyuluh. 1. Tujuan: transfer teknologi dari atas ke bawah, top down, meningkatkan produksi secara cepat. Partisipasinya
pemberdayaan petani, mengembangkan kapasitas lokal, dan solusi masalah yang berkelanjutan. 2. Sasaran kelompok tani yang homogen dan terstruktur. Partisipasinya, masyarakat petani secara keseluruhan termasuk kelompok rentan dengan keragaman. 3. Organisasi terstruktur, hiatus dan terpusat dari pusat penelitian ke penyuluh lalu ke petani. Partisipasinya fleksibel, berbasis komunitas lokal dan desentralisasi. 4. Metode ceramah, demonstrasi, anjuran, kunjungan terjadwal dan pakai teknologi standar. Partisipasinya yaitu diskusi kelompok, lokakarya, permetaan, partisipasi, eksperimentasi petani, dan pertemuan rutin. 5. Peran penyuluh, mengajar ahli teknis dan agen transfer teknologi. Partisipasinya fasilitator, mediator, pendamping, dan mitra belajar. Cukup sekian diskusi 3 dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.